Kisah dimulai di dalam sekte iblis, salah satu sekte paling kuat di dunia murim. Di dalam sekte ini, hanya yang terkuat yang bisa bertahan, sementara yang lemah akan dieliminasi tanpa ampun. Tokoh utama kita, Jaeyoon, adalah salah satu dari banyak anak. Di hutan di dalam sekte iblis, terlihat seorang anak muda yang sedang berlari dengan tergesa-gesa, sampai hingga dia sudah tidak bisa menggerakkan kakinya lagi. Dalam ketidakberdayaannya, dia terkejut dengan kedatangan sekelompok pembunuh bayaran yang sedari tadi memburunya. Pemuda ini adalah tokoh utama kita yang bernama Pangeran Ketujuh, Cheon Young-moon. Kita panggil aja dia Pangeran Cheon, biar gampang menyebutkannya. Kita lanjut ke ceritanya. Salah satu pembunuh bayaran itu langsung menerjang Pangeran Cheon dan meraih leher Pangeran Cheon. Namun Pangeran Cheon tidak tinggal diam. Dia menusukkan belati di tangannya ke leher salah satu pembunuh bayaran yang sedang mencekiknya. Dengan kejadian tersebut, pembunuh bayaran itu langsung terkapar tak bernyawa. Pembunuh bayaran yang tersisa terkejut dengan kejadian tersebut. Mereka merasa heran dengan kejadian tersebut dikarenakan Pangeran Cheon bisa membunuh salah satu dari mereka. Sedangkan Pangeran Cheon tidak memiliki keahlian seni bela diri. Mereka merasa geram dengan apa yang telah dilakukan Pangeran Cheon kepada rekannya. Sehingga salah satu dari pembunuh bayaran langsung menerjang Pangeran Cheon dengan umpatan. Dasar bocah sialan. Pangeran Cheon terkena serangan. Dak! Keras surah yang dilancarkan. Tersungkurlah Pangeran Cheon di tanah dengan noda merah di mukanya. Pembunuh bayaran itu berkata, "Hanya karena kami ingin menangkapmu hidup-hidup, beraninya kau," sambil menusukkan pedang ke arah bagian tubuh Pangeran Cheon. Berteriak keras Pangeran Cheon di sana karena rasa sakit yang dideritanya. Pembunuh bayaran itu melanjutkan perkataannya. "Bagaimana rasanya mempunyai lubang di tubuhmu sialan?" sambil menginjak-injak luka di tubuh Pangeran Cheon. Semakin keraslah teriakan kesakitan Pangeran Cheon. Pangeran Cheon mencoba hal yang sama terhadap musuhnya, namun hal tersebut tidak bisa dilakukan. Namun dia masih bisa bersyukur masih bisa membuat salah satu dari mereka meninggoy. Pembunuh bayaran itu bergumam, "Ini bukan gayaku, tapi sejak kau membunuh teman kami, apa boleh buat." Namun sebelum dia menyelesaikan perkataannya, muncul sebuah serangan yang menghantam dirinya dan apa yang terjadi? Ya, meninggoy seketika. Temannya yang lain terkejut dengan kemunculan serangan yang tiba-tiba tersebut. Ternyata serangan tersebut datang dari arah belakang mereka dan terlihat sosok pemuda dengan outfit yang bukan dari zaman tersebut. Para pembunuh bayaran keheranan dengan outfit yang dikenakan pemuda tersebut, dan salah satu pembunuh bayaran itu langsung menerjang pemuda tersebut dan menanyakan siapa dirinya. Seberkas sinar langsung menerjang ke arah pembunuh bayaran itu dan meledak berkeping-keping tubuhnya. Jelas terkejut semua yang melihat kejadian itu, dan serangan pun dilanjutkan dengan hitungan detik. Salah satu pembunuh bayaran yang ada di belakang pak meninggoy secara instan. Pembunuh bayaran yang tersisa hanya bisa terperangah melihatnya. Dia menduga bahwa ini adalah serangan dari seorang master seni bela diri dan bertanya-tanya, kenapa master seni bela diri ini membantu Pangeran Cheon? Dikarenakan dia mengira bahwa Pangeran Cheon tidak bisa diselamatkan lagi. Dia mencoba untuk melarikan diri dari pertarungan.
Namun tidak semudah itu, Ferguson. Pemuda dengan orbit masa depan itu melayangkan satu serangan. Tampak lengannya bersinar dan energi petir mengelilingi lengannya. Dan cerot, berhamburan darah dari sekujur tubuh pembunuh bayaran yang tersisa. Tersenyum Pangeran Cheon melihat kejadian itu, dikarenakan para pembunuh bayaran yang memburunya sudah dibantai tanpa tersisa. Dan Pangeran Cheon pun mulai memejamkan matanya, seakan kehidupannya akan segera berakhir. Dan bertanya-tanya, siapa sosok yang datang tiba-tiba itu? Pandangannya mulai memudar dan pasrah dengan kematiannya yang sudah di depan mata. Sepertinya pemuda yang membantu Pangeran Cheon pun sedang diburu oleh sekelompok orang. Terlihat dari gerak-geriknya yang seakan tergesa-gesa. Lalu dia langsung menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Pangeran Cheon. Setelah selesai memasukkan sesuatu pada tubuh Pangeran Cheon, dia menjelaskan bahwa dia adalah keturunannya Pangeran Cheon dari masa depan. Dan sebelum dia pergi, dia berharap kakek buyutnya itu untuk sukses di masa ini dan membuat keturunannya itu mendapat manfaat di masa depan. Setelah kepergian keturunannya, Pangeran Cheon bergumam, omong kosong apa yang dia katakan. Dia tiba-tiba terdengar suara aneh di kepalanya, seakan menjelaskan Sky Corporation, generasi ke-7, nano mesin, memulai aktivitas. Begitulah suara terdengar di dalam kepala Pangeran Cheon. Setelah dia sadar dari pingsannya, Pangeran Cheon terkejut dengan apa yang telah terjadi, karena dia merasa jelas-jelas sudah tertusuk pedang di perutnya, dan merasa sangat aneh dengan tubuhnya yang penuh keringat dan banyak bercak hitam di sekujur tubuhnya. Masih larut dalam pemikirannya, tiba-tiba terdengar suara entah dari mana yang menanyakan keadaannya. Sontak Pangeran Cheon langsung terperanjat dari tempat tidurnya dan mempertanyakan siapa sosok tersebut. Dikarenakan tidak ada siapapun di tempat itu, dia mengira suara tersebut berasal dari telepati. Namun berbeda dari telepati, seakan suara tersebut datang langsung dari kepalanya. Suara tersebut pun membenarkan apa yang dipikirkan oleh Pangeran Cheon, lalu menjelaskan dirinya adalah sistem dari masa depan dengan nama nano mesin yang telah terintegrasi dengan tubuhnya Pangeran Cheon. Namun Pangeran Cheon salah mengartikan nama dari nano menjadi mucin dalam artian iblis, dan mengira bahwa nano ini adalah salah satu orang dari kultus iblis. Cheon pun seakan pasrah dengan semua keadaan ini. Scene pun berpindah ke tempat lain. Ada dua orang yang sedang berbincang. Salah satunya seorang tabib yang bernama Tabib Baik, dan satunya lagi adalah pengasuhnya Pangeran Cheon yang bernama Penjaga Jang. Mereka berdua sedang membahas tentang percobaan pembunuhan yang semakin sering terjadi terhadap Pangeran Cheon. Meskipun demikian, Pangeran Cheon masih bisa selamat dari insiden tersebut, seakan ada seseorang yang telah membantunya, dan mereka tidak bisa memperkirakan siapa yang telah membantu Pangeran Cheon. Scene pun berpindah pada saat ketika Penjaga Jang mencari-cari Pangeran Cheon. Dia seakan tidak percaya dengan pemandangan mengerikan yang dia lihat, dikarenakan banyak mayat dari orang-orang kultus iblis
yang berserakan di tanah dengan tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Setelah melihat kesana kemari, penjaga jang mendengar suara napas dari seseorang. Ternyata itu adalah Pangeran Cheon. Scene pun berpindah kembali pada perbincangan antara tabib dan penjaga jang. Mereka heran dengan kondisi Pangeran Cheon dikarenakan tidak ada sedikit pun luka di tubuhnya. Akan tetapi di bajunya terdapat sobekan bekas sayatan pedang. Namun mereka masih bertanya-tanya, sosok manakah yang telah membantu Pangeran Cheon? Tabib berkata sambil tertawa, "Hahaha, sungguh menarik." Sambil mereka berjalan menuju kamar Pangeran Cheon. Di dalam kamar, Pangeran Cheon masih mengajukan pertanyaan kepada Nano. Apakah dia yang telah menyelamatkannya? Namun Nano menjawab, "Tidak. Jika yang menyembuhkannya, iya, akulah yang telah menyembuhkan Tuan." Pangeran Cheon semakin bingung dengan jawaban Nano tentang penyembuhan dirinya, sehingga Nano mencari kata yang tepat untuk bisa dimengerti di era tersebut. Nano pun menjelaskan bahwa dia bukanlah dewa iblis yang seperti tuannya itu katakan. Namun Pangeran Cheon malah terkejut dengan cara bicara Nano yang berubah dari biasanya dan bertanya, "Kalau kau bukan dewa iblis, lalu apa?" Nano pun mentransfer informasi tentang dirinya ke dalam kepala Pangeran Cheon. Setelah informasinya masuk ke dalam kepalanya, Pangeran Cheon pun merasa mual dan muntah seketika. Nano pun menjelaskan bahwa itu reaksi yang alami saat pertama kali menerima informasi langsung ke kepalanya, sedangkan untuk kedua kali dan seterusnya tidak akan merasa pusing lagi. Pangeran Cheon terduduk sambil memegangi kepalanya yang masih terasa pusing dan bertanya kepada Nano, apakah benar terdapat ribuan sel nano mesin dalam tubuhnya? Dan Nano menjawab, "Benar Tuan." Dijelaskan bahwa lebih tepatnya terdapat 6.500.000.000 sel nano mesin dalam tubuhnya. Pangeran Cheon pun bertanya-tanya, apa ini? Ini bukan manusia ataupun dewa. Pangeran Cheon melanjutkan pertanyaan tentang apakah Nano bisa dikeluarkan dalam tubuhnya, dan dijelaskan bahwa Nano diprogram hanya bisa keluar di saat tuannya sudah mati. Setelah mengerti dengan penjelasan Nano, Pangeran Cheon bergumam dalam hati tentang saudara-saudara tirinya yang sangat menginginkan kematian dan sekarang terdapat Nano dalam tubuhnya. Sampai detik ini Pangeran Cheon tidak tahu dan tidak menyadari apa keuntungan dan manfaat dari adanya Nano di dalam tubuhnya. Di saat terlarut dalam pemikirannya, tiba-tiba penjaga jang dan tabib baik datang ke kamarnya. Pangeran Cheon pun terkejut dengan kedatangan penjaga jang. Dia tidak mau dianggap aneh karena pembicaraan dengan suara di kepalanya, sehingga menyuruh Nano untuk diam dan tidak berbicara lagi. Dikarenakan tidak ada jawaban dari Pangeran Cheon, penjaga jang pun sempat berpikir bahwa Pangeran Cheon masih belum bangun dari pingsannya. Namun dia terkejut melihat Pangeran Cheon sudah sadar dari pingsannya dan menanyakan kondisi tubuhnya. Namun dia mencium bau yang aneh dalam tubuh pangeran. Pangeran Cheon berpaling dan bergumam, "Ah, sial, aku lupa soal itu." Tapi pun mencium bau yang begitu menyengat dan berbicara dengan Pangeran Cheon bahwa dia pernah bertemu dengannya.
Pangeran Cheon pun berkata bahwa dia tidak lupa pada seorang yang sudah datang untuk membantu ibunya yang sedang sakit. Tabib baik pun mulai memeriksa kondisi tubuh dari Pangeran Cheon. Namun, tabib sangat terkejut dengan kondisi tubuh dari Pangeran Cheon karena terasa sangat aneh. Penjaga Jang di sampingnya pun sangat terkejut dan khawatir dengan kondisi Pangeran Cheon. Dia takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap Pangeran Cheon. Sedangkan tabib berkata hal yang sebaliknya, bahwa tubuh bagian dalamnya baik-baik saja. Bahkan arus energi miliknya pun telah aktif. Tubuh tabib pun bertanya, "Apakah kamu telah meminum obat khusus?" Pangeran pun kebingungan dengan pertanyaan tabib. Tabib menjelaskan bahwa Pangeran Cheon dalam kondisi yang bagus untuk belajar seni bela diri. Di sini Mimin mau menjelaskan terlebih dahulu biar paham. Jadi Pangeran Cheon ini adalah salah satu anak dari pemimpin sekte iblis. Namun dia terlahir dari seorang ibu di luar 6 keluarga besar, sehingga pangeran dan ibunya diasingkan di daerah terpencil. Nah, selain sering kali ingin dibunuh, Pangeran Cheon pun dilarang untuk belajar seni bela diri. Kita lanjutkan ke cerita. Pangeran Cheon bertanya kepada Nano, apakah ini perbuatannya? Nano tidak menjawab pertanyaannya. Pan kumaneh tadi teh tadi tak cicing nang adonanya. Dikarenakan dia masih dalam mode pesawat. Cheon pun mengaktifkan kembali data Nano. Lalu Nano menjelaskan detailnya, menyebarkan sel nano ke seluruh tubuh dan mengeluarkan kotoran dalam tubuh Anda, dan juga membentuk ulang pembuluh darah, sendi, dan otot yang sesuai dengan bentuk terbaik tubuh Anda. Pangeran mendengar penjelasan yang malah bertanya, apakah kamu beneran bukan dewa iblis? Dan dengan tegas Nano menjawab, "Nah, saya teh bodoh sugan mah. Saya teh bukan dewa, saya mah mesin."